Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas mengenai latihan-latihan soal pada reaksi pembatas ya. Nah, ini untuk bahan kalian belajar dan bisa diulang-ulang lagi untuk materi reaksi pembatasnya. Jadi, ada beberapa soal yang telah saya berikan kepada kalian. Nah, ini boleh di cross-check melalui video ini ya. Jadi, untuk soal yang pertama ini, perhatikan reaksi berikut. 2Al ditambah CuSO4 menjadi Al2SO4 3 kali, ditambah 3Cu. Langkah pertama, sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, ini kalian tuliskan persamaan reaksinya, lalu pastikan dalam keadaan setara. Atau persamaan reaksinya itu sudah setara, kayak gitu, untuk jumlah unsur-unsurnya. Berarti di sini 2Al ditambah 3CuSO4 menjadi Al2SO4 3 kali, tambah 3Cu merupakan reaksi yang sudah setara. 2Al, Al-nya ada 2, Cu-nya ada 3, S-nya ada 3, O-nya ada 12. Gitu ya. Nah, selanjutnya, langkah kedua di sini, kamu menuliskan mula-mula reaksi dan sisa. Nah, pada bagian ini, kalian harus mengetahui mol mula-mula yang digunakan dalam reaksi Al dengan CuSO4. Kayak gitu. Pada batas reaktan, semakin lama bereaksi itu atau zat yang bereaksi itu berkurang, maka di sini dikurang. Lalu, pada saat mula-mula produk itu belum terbentuk, kalian strip ya, atau misalnya sama dengan 0. Nah, saat reaksi, produk itu makin bertambah, makanya di sini ditambah. Sebelum kita menuliskan berapa mol mula-mula yang digunakan Al sama CuSO4, kita langkah ketiganya mencari mol mula-mulanya. Mol mula-mula dari Al sama CuSO4. Al, di sini ada datanya apa aja? 108 gram Al dengan ArAl27. Berarti kita lihat, kalau hubungannya gram dengan AR, berarti dia untuk mencari mol itu apa rumusnya gitu ya. Berarti mol sama dengan massa dibagi AR. Kenapa AR? Karena Al di sini adalah satu unsur. Kayak gitu. Berarti 108 dibagi 27 ya. Jadi sama dengan 4 mol. Jadi masukkanlah di sini 4 mol. Selanjutnya, CuSO4, dalam mencari molnya, kita lihat dengan 2 liter larutan tembaga 2 sulfat. Tembaga 2 sulfat ini adalah CuSO4 dan 1,5 molar. Ini molar, ini volume. Apakah bisa mencari mol? Bisa ya. Jadi rumusnya itu adalah awalnya kan M sama dengan N per V. Karena yang ditanya N, jadinya N sama dengan M kali V gitu. Berarti molar dikali volumenya. Volumenya harus dalam satuan liter ya. Molarnya 1,5 dikali 2 berarti kan sama dengan 3 mol. Nah, kalian sudah mendapatkan mol mula-mula baik itu dari Al maupun CuSO4 atau disebut dengan pereaksi. Langkah keempat ya sekarang. Langkah keempat, kalian menentukan dari Al dan CuSO4 mana yang bereaksi. Untuk menentukan reaktan yang bereaksi, bereaksi yang akan bereaksi terlebih dahulu itu dengan membandingkan
menggunakan perbandingan. Berarti dibandingkan nih. Perbandingan antara AL dengan CuSO4. Siapa yang dibandingkan? Yang dibandingkan itu adalah jumlah mol dengan koefisiennya. Berarti molnya AL itu 4. 4 mol dibagi koefisiennya AL 2. Sama dengan 2. Gitu. Berarti 2 mol nih. Lalu CuSO4. Molnya adalah 3 mol dibagi dengan koefisiennya 3. Berarti di atasnya adalah mol dibagi koefisien gitu. Jadi kan ini 1 mol. Nah, kita lihat dari 2 mol dan 1 mol, ketika kamu mau melihat yang mana yang akan bereaksi terlebih dahulu, dilihat dari nilai mol terkecil. Kayak gitu. Berarti dari 2 dengan 1 yang terkecil adalah 1 mol. Sehingga otomatis CuSO4 yang bereaksi. Nah, berarti karena CuSO4 yang bereaksi, ingat kalau yang bereaksi otomatis dia akan habis terlebih dahulu. Jadi dia akan habis duluan, nggak punya sisa. Makanya dia bereaksi seluruhnya. Otomatis kalau dia bereaksi seluruhnya, berarti kan sisanya sama dengan 0. Nah, setelah itu, langkah kelima nih, setelah kamu menentukan siapa yang bereaksi, kamu menggunakan konsep hubungan koefisien, dengan mol. Misalnya, kalau si CuSO4 di sini yang bereaksikan 3 mol itu dengan koefisien 3, berarti kan kalau koefisien CuSO4 sama dengan 1, berarti kan yang bereaksi juga 1. Berarti kalau Al nih, otomatis yang bereaksi adalah 2 mol. Lalu berkaitan lagi, Al2SO4 3 kali 1 koefisiennya, berarti 1 mol. 3Cu, koefisiennya 3, berarti yang bereaksi adalah 3 mol. Sehingga dapat kita tuliskan, sisanya adalah 4 mol dikurang 2, 2 mol. Terus di sini 1 mol, di sini 3 mol. Nah, sampai di sini kalian bisa menentukan siapa yang menjadi reaksi pembatas atau reaksi yang habis terlebih dahulu atau punya sisanya 0. Berarti si CuSO4. CuSO4 merupakan zat bereaksi pembatas. Kayak gitu. Nah, setelah sampai di sini, kalian sudah mengetahui reaksi pembatasnya adalah CuSO4. Kita lihat pertanyaannya di sini belum kita jawab. Berapa gram tembaga dapat dibebaskan? Pertanyaannya adalah massa tembaga. M dari si Cu berapa gram gitu kan. Nah, kalau kita lihat di atas, kita sudah mendapatkan data apa nih untuk si Cu? Untuk si Cu adalah punya mol, yaitu 3 mol. Maka tuliskanlah di sini, ada data molnya sama dengan 3 mol Cu, gitu kan. Berarti kalau mau nyari gram, dari rumus mol adalah kan N sama dengan massa dibagi MR atau AR gitu ya. Berarti kan kalau massa yang ditanya, mol dikali MR atau AR. Karena yang ditanya adalah Cu aja, otomatis dia adalah atom. Maka massa sama dengan mol dikali AR. Molnya 3 dikali ARCU-nya di sini sudah ada ya. ARCU-nya adalah 64. Berarti 3 dikali 64 itu 3 dikali 4 12, 1, 3 kali 6 18, tambah 1 192 gram. Ini adalah jawabannya. Silahkan di cross check ya jawaban kalian. Jika ada yang masih kurang difahami, boleh diputar lagi videonya. Oke, next kalau gitu kita membahas
soal selanjutnya. Di sini langkahnya masih sama. Kalian nanti bisa lihat langkah-langkahnya di atas ya. Oke, nah masih sama. Yang pertama, persamaan reaksinya dulu. Kita tuliskan, lalu kita lihat apakah sudah setara atau belum. Kayak gitu. MnSO4 ditambah Na2SO4 ditambah Cl2 ditambah 2H2O. Nah, di sini kalian melihat apakah sudah setara. Nah, Mn-nya 1, Na-nya 2, Cl-nya 2, S-nya 2, 1, 2. H-nya itu ada 4, O-nya ada 6. O-nya ada 10 ya. O-nya ada 10. Oke, ini sudah dalam keadaan setara. Setelah itu kalian bikin MRS. Mula-mula, reaksi, dan sisa. Begitu. Dikurang, ini ditambah. Setelah itu kalian tentukan dulu mol mula-mula MnO2, NaCl, dan H2SO4. Berarti kan ada N, MnO2, di sini ada datanya apa aja nih? 8,7 gram MnO2. Nah, cuma diketahui massa dari MnO2. Berarti kan kalau mau menghubungkan massa dengan mol, otomatis kita menggunakan rumus massa dibagi MR. Massanya ada 8,7, kamu cari dulu. MR MnO2 itu kan sama aja Mn-nya 55 ditambah dengan 32 ya. 55 ditambah 16 kali 2 adalah 32. Jadinya 87. Oke, kita dapatkan 8,7 dibagi 87 adalah 0,1 mol. Masukkan 0,1. Lalu mol NaCl. NaCl di sini adalah 5,85 gram NaCl. Sama nih, berarti rumusnya massa per mR. 5,85. Kayak gitu. Dibagi mRNaCl adalah sama dengan Na23, Cl-nya 35,5. Berarti 58,5. 58,5. Berarti 5,85 dibagi 58,5. Sama ya, hasilnya 0,1 mol. Kita masukkan 0,1. Selanjutnya H2SO4. N H2SO4 berapa? Kita lihat di sini H2SO4 punya data 300 mili H2SO4 dan 2 molar. Berarti rumusnya adalah berkaitan dengan molaritas. Berarti molar dikali volume, jangan lupa volumenya harus dalam satuan liter. 2 dikali 300 per 1000 sama dengan, ini kan bisa dicoret ya, atau sama dengan 0,3. Berarti 2 kali 0,3 sama dengan 0,6. Salah. Setelah kalian sudah menuliskan ini, mol mula-mulanya, kalian mencari dari MnO2, NaCl, H2SO4, siapakah yang bereaksi? Berarti kita buat perbandingan di sini ya. Dari MnO2 banding NaCl banding H2SO4. Yang dibandingkan adalah mol dengan koefisien. MnO2 0,1 dibagi dengan 1 koefisiennya. NaCl 0,1 dibagi 2. H2SO4 0,6 dibagi 2. Berarti kan ini 0,1 mol. Ini 0,05 mol. Ini 0,3 mol. Berarti yang kecil adalah NaCl. Karena hasilnya 0,05 mol. Otomatis dia yang bereaksi dan menjadi bereaksi pembatas.
D yang bereaksi berarti sama dengan 0,1. Otomatis kalau 2 sama dengan 0,1, 1 sama dengan 0,05. 2, 0,1. 1, 0,05. 1, 0,05. 1, 0,05. 2, 0,1. Kita dapatkan sisanya. Di sini 0,05 habis 0,5, 0,05, 0,05, 0,05, 0,1. Berarti kita tetapkan NaCl adalah bereaksi pembatas gitu. Kalau sudah, kalian lihat yang ditanyakan apa di sini. Tentukan volume gas klorin. Mana yang gas klorin? Nah, klorin itu yang ini ya. Cl2. Berarti kamu menggunakan data molnya 0,05. Berarti kan di sini tentukan volume Cl2 dalam keadaan STP. Berarti kan rumusnya adalah kan N sama dengan V per 22,4. Kalau V yang ditanya berarti N dikali 22,4. Molnya tadi udah ada yaitu 0,05. Ini mol Cl2 kita dapatkan 0,05. Berarti masukkan 0,05 dikali 22,4. Berarti sama dengan berapa nih? 1,12 liter. Kayak gitu ya. Untuk caranya masih sama, tetapi pertanyaannya saja berbeda dan senyawanya. Caranya juga sama. Oke, next. Ini juga sama ya caranya. Berarti yang pertama, kita tentukan dulu nih, apakah persamaan reaksinya sudah setara atau belum. Gitu. Kita lihat, jumlah N di sini 2, di sini minus 1. Berarti kita harus kita setarakan ya. Berarti sini 2, kita kali 2 di sini. Lalu hanya 2 di sini 6. Berarti sini kali 3. Sehingga ini udah setara. Kalau sudah setara, kamu tuliskanlah mula-mula reaksi dan sisa. Tik garis. Minus, tambah. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita tentukan mol mula-mulanya dulu. Mol dari N2 itu kita lihat jika direaksikan 280 gram gas N2. Berarti di sini adalah massa per mR. Massa 280, mR N2 itu tinggal dikalikan. 14 kali 2, 28. Berarti 28. Coret-coret. Berarti sama dengan 10 ya. Masukkan di sini 10 mol. Setelah itu mol H2. Di sini 1344 liter gas H2 dalam keadaan STP. Berarti mencari molnya menggunakan STP V per 22,4 sama dengan 1344 dibagi 22,4 sama dengan 60. Berarti kan kita masukkan di sini 60 mol. Setelah itu kita buat perbandingan untuk mengetahui siapa yang bereaksi atau menjadi bereaksi pembatas. N2 banding H2. Berarti kan ini 10 mol dibagi koefisiennya 1 dibanding 60 mol dibagi koefisiennya 3. Otomatis yang kita dapatkan di sini 10 mol, di sini 20 mol gitu ya. Berarti yang terkecil adalah 10 mol. Berarti N2 yang menjadi bereaksi pembatas di sini. Berarti 10 mol. Berkaitan ini 1 sama dengan 10 mol. Kalau 3 berarti 30 mol. Kalau 2 berarti 20
mol gitu. Berarti ini 0, ini 30 mol, ini 20 mol. Kita udah dapatkan yang menjadi reaksi pembatas untuk menjawab nomor A. Untuk A, reaksi pembatas adalah N2. Yang B, massa NH3 yang dihasilkan sebanyak-banyaknya. Berarti kan di sini mol NH3 kita udah dapatkan sebanyak 20 mol. Kayak gitu. Terus berarti di sini untuk mencari massa kita menggunakan massa per mr. Massa per mr berarti massanya itu kan kita mau nyari massa ya. Berarti rumusnya adalah kalau di sini massa per mr jadinya massa sama dengan mol dikali mr. Berarti molnya 20 dikali mr NH3, N itu 14 ditambah 3. Berarti 17. Kayak gini. Berarti didapatkan 20 dikali 17. 340 gram. Untuk yang C, kalian masa per reaksi yang bersisa. Per reaksi di sini kan ada dua nih. Ada N2 sama H2. Yang bersisa adalah H2. Berarti kita mencari massa si H2. Berarti massa H2 itu sama dengan mol dikali mr. Molnya kita dapatkan yaitu 30 mol dikali mr H2 itu sama dengan 2. Berarti sama dengan 60 gram. Kayak gitu. Nah, ini untuk beberapa soal yang saya bahas ya, silahkan dipelajari. Nanti untuk satu soalnya lagi ini sama aja caranya. Silahkan dicoba ya.